Kita, bangsa Indonesia dengan bangsa Nippon, yang sama-sama bangsa Asia mesti bekerja bersama-sama. Marilah kita bekerja bersama-sama, agar supaya lekas tercapai cita-cita kita bersama, yaitu Asia Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jas merah. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap ikuti protokol kesehatan COVID-19. Pada video kali ini yang akan kita bahas adalah pengerahan dan penindasan versus perlawanan. Satu, ekonomi perang. 2, pengendalian di bidang pendidikan dan kebudayaan. 3, pengerahan Romusa. 4, perang melawan sang tirani. 1. Ekonomi perang. Ekonomi perang artinya semua kekuatan ekonomi di Indonesia digali untuk menopang kegiatan perang. Jepang mengambil kebijakan dalam bidang ekonomi yang sering disebut self-help. Langkah pertama yang diambil adalah melakukan pengawasan dan perbaikan prasarana ekonomi. Beberapa prasarana seperti jembatan, alat transportasi, telekomunikasi, dan bangunan-bangunan diperbaiki. Namun bidang perkebunan di masa Jepang mengalami kemunduran. Hal ini berkaitan dengan kebijakan Jepang yang memutuskan hubungan dengan Eropa. Tanaman perkebunan diganti menjadi tanaman jarak dan kina. Jarak sebagai minyak pelumas mesin-mesin, sedangkan kina untuk membuat obat anti malaria. Penebangan hutan secara liar juga dilakukan Jepang untuk menopang lahan pertanian. Hal ini mengakibatkan hutan menjadi gundul sehingga timbullah erosi dan banjir pada musim penghujan. Untuk mengatur pungutan dan penyaluran padi serta menentukan harganya, Jepang membentuk Sokuryo Kondishimusu atau kantor pengelolaan pangan. Dengan hasil, petani berhak 40%, 30% disetor kepada pemerintah melalui penggilingan yang telah ditunjuk, dan 30% sisanya untuk persiapan bibit dengan disetor ke lumbung desa. Rakyat dilarang menanam tebu dan membuat gula. Beberapa perusahaan swasta Jepang yang menangani pabrik gula adalah Meiji Seito Kaisha. 2. Pengendalian di bidang pendidikan dan kebudayaan. Masa Jepang, jumlah sekolah dikurangi. Jumlah sekolah dasar menurun dari 21.500 menjadi 13.500. Sekolah lanjutan menurun dari 850 menjadi 20. Para pelajar harus menghormati budaya dan adat istiadat Jepang. Mereka juga harus melakukan kegiatan kerja bakti atau kinrohoshi, menyanyikan lagu Kimigayo, menghormati bendera Hinomaru, dan melakukan gerak badan atau taisho serta seikiri. Kondisi pendidikan di Indonesia pada masa pendudukan Jepang mengalami kemunduran. 3. Pengerahan Romusa. Romusa merupakan tenaga kerja untuk menopang Perang Asia Timur Raya. Tugas Romusa dilakukan secara sukarela. Untuk merekrut anggota Romusa, awalnya dilakukan propaganda dengan memberi julukan mereka sebagai pejuang ekonomi atau pahlawan pekerja. Lama-kelamaan, desa-desa diwajibkan untuk menyiapkan sejumlah tenaga Romusa. Panitia pengerah tersebut disebut Romukyokai. Tenaga Romusa juga dikirim ke luar Jawa, bahkan sampai ke luar negeri seperti ke Burma, Muang Thai, Vietnam, Sarawak, dan Malaya. 4. Perang melawan sang tirani. A. Aceh angkat senjata. Terjadi di Chot Pleng dipimpin oleh Abdul Jalil karena melihat kekejaman dan kesewenangan pemerintah pendudukan Jepang. Jepang berusaha membujuk Abdul Jalil untuk berdamai, namun gagal. Ketika Abdul Jalil dan pengikutnya sedang menjalankan sholat, mereka ditembaki oleh tentara Jepang sehingga Abdul Jalil gugur sebagai pahlawan bangsa. B.
Perlawanan di Singaparna. Singaparna merupakan salah satu daerah di wilayah Jawa Barat. Rakyatnya dikenal sangat religius dan memiliki jiwa patriotik. Di bawah Kiai Zainal Mustafa, seorang ajengan di Sukamanah, menentang keras untuk melakukan saikiri. Pertempuran dimulai hari Jumat di bulan Februari tahun 1944. Kiai Zainal Mustafa membentuk pasukan tempur Sukamanah. Berakhirnya perlawanan di Singaparna dikarenakan Kiai Zainal Mustafa ditangkap Jepang bersama gurunya Kiai Emar. C. Perlawanan di Indramayu. Latar belakangnya adalah Jepang telah bertindak semena-mena terhadap para petani Indramayu. Terjadi di Desa Kaplongan, Distrik Karangampel pada bulan April 1944. Muncul pula perlawanan rakyat di Desa Cidempet, Kecamatan Loh Bener. Mereka bersemboyan, lebih baik mati melawan Jepang daripada mati kelaparan. D. Rakyat Kalimantan angkat senjata. Rakyat melawan Jepang karena himpitan penindasan yang dirasakan sangat berat. Salah satu perlawanan di Kalimantan dipimpin oleh Pangsuma. Ia adalah seorang pemimpin suku Dayak. Perlawanan dengan taktik perang gerilya. E. Perlawanan rakyat Irian Barat. Terjadi karena mendapat pukulan dan penganiayaan yang sering di luar batas kemanusiaan. Gerakan perlawanan yang terkenal adalah gerakan Koreri. Pemimpinnya bernama El Rum Korem, berpusat di Biak. Perlawanan di Yapen Selatan dipimpin oleh Silas Papare. F. Peta di Blitar angkat senjata. Penderitaan demi penderitaan terlintas di benak Supriyadi yang seorang Sudanjo Peta. Peta juga kerap menyaksikan sikap congkak dan sombong dari para sidokan yang melatih mereka. Perlawanan dimulai 29 Februari 1945 dini hari. Untuk menghadapi Supriyadi dan Muradi, Jepang menggunakan tipu muslihat. Komandan pasukan Jepang, Kolonel Katagiri, berpura-pura menyerah kepada pasukan Muradi dan berhasil. Muradi bersedia kembali ke Daidan beserta senjata-senjatanya. Kemudian Muradi tetap diadili dan dijatuhi hukuman mati, sehingga kekuatan Peta di bawah pimpinan Supriyadi semakin lemah dan akhirnya dapat dipadamkan. Apakah sudah paham? Jika masih belum paham, silahkan ulangi kembali videonya. Dan jika dirasa belum paham lagi, kalian bisa tanya ke guru kalian. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Salam jas merah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.